Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Septriani dengan NIM 21231039 dari kelas IPA B Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan mengkomunikasikan praktikum virtual lab dengan materi gerak peluru dan hukum 2 Newton. Baiklah, yang pertama saya akan mengkomunikasikan praktikum virtual lab dengan materi gerak peluru. Pada materi gerak peluru ini kita mengetahui yang pertama ada tujuan percobaan, yang kedua kompetensi, yang ketiga teori dasar, yang keempat alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini. Yang pertama, apa sih tujuan percobaan praktikum gerak peluru ini? Yang pertama, menentukan pengaruh perubahan kecepatan awal terhadap jangkauan horizontal terjauh. Yang kedua, menentukan pengaruh perubahan sudut elevasi terhadap jangkauan horizontal terjauh. Yang ketiga, menentukan pengaruh ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal lintasan terjauh. Yang keempat, mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan gerak peluru. Kemudian, kompetensi dari praktikum gerak peluru ini yaitu mahasiswa mampu menentukan pengaruh perubahan kecepatan awal, sudut elevasi, dan ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal terjauh, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti. Kemudian, teori dasar dari praktikum ini, gerak sebuah peluru dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dengan arah vertikal ke bawah pada arah horizontal percepatannya sama dengan 0. Misalkan, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal V0 dan arah membentuk sudut elevasi terhadap garis horizontal. Lintasan peluru dapat dilihat pada gambar 1 di mana Y maksimal dan R berturut-turut adalah titik tertinggi dan titik terjauh yang dapat dicapai oleh peluru. Berikut adalah gambar yang sudah dijelaskan sebelumnya. Secara umum, persamaan gerak peluru dalam arah sumbu X sama dengan V0 cos theta dikali T. Vx sama dengan V0x cos theta, Ax sama dengan 0. Dan dalam arah sumbu Y adalah Vy sama dengan V0 sin theta dikurang Gt. Y sama dengan V0 sin theta dikali T dikurang setengah dari Gt kuadrat. Benda mencapai titik tertinggi pada saat Vy sama dengan 0, sehingga waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi adalah T sama dengan V0 sin theta dibagi gravitasi. Dengan demikian, dapat pula ditentukan titik tertinggi yang dapat dicapai peluru, yaitu dapat dirumuskan dengan Y maksimal sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2 gravitasi. Sedangkan jarak terjauh secara horizontal dapat dicapai peluru adalah dirumuskan dengan R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta dibagi 2 gravitasi. Kemudian apa saja sih alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini? Yang pertama, kita membutuhkan komputer atau laptop atau HP Android. Kemudian yang kedua, software simulasi projectile motion N. Kemudian yang ketiga, kita membutuhkan jaringan internet. Adapun prosedur kegiatan pada praktikum ini, yang pertama, kita membuka laptop atau notebook, kemudian kita hidupkan. Pastikan laptop yang digunakan memiliki aplikasi Java, Flash, dan Macromedia Flash. Carilah tempat di mana software aplikasi Projectile Motion disimpan, dan observasikan aplikasi Projectile Motion. Baiklah, untuk percobaan yang pertama, yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan kecepatan awal terhadap jangkauan horizontal terjauh. Baiklah, yang pertama kita atur kecepatan awalnya menjadi, yang pertama itu menjadi 5 meter per sekon. Langsung saja kita mulai untuk menentukan waktu dan jangkauan terjauh yang diperoleh pada kecepatan awal 5 meter per sekon. Langsung saja kita mulai. Untuk mengetahui waktu dan jangkauan terjauh yang diperoleh pada kecepatan awal 5 meter per sekon, kita dapat menggunakan fitur ini yang diletakkan pada titik hijau, yaitu kita dapat waktu yang diperlukan yaitu 0,35 sekon dan jangkauan terjauhnya 1,22 meter. Kemudian yang pertama kita ubah kecepatan awal menjadi 10 meter per sekon. Ini kita hapus dulu.
Pada kecepatan awal 10 meter per sekon, kita mendapatkan waktu 0,66 sekon dan jangkauan terjauhnya 4,33 meter. Kemudian yang selanjutnya, kita ubah kecepatan awal menjadi 18 meter per sekon. Letakkan fitur ini pada titik hijau dan kita akan mengetahui waktu yang diperlukan sebanyak 1,04 sekon dan jangkauan terjauhnya 10,8 meter. Kemudian yang selanjutnya kita ubah kecepatan awal menjadi 20 meter per sekon. Waktu dan jangkauan terjauh yang diperoleh pada kecepatan awal 20 meter per sekon yaitu waktunya 1,11 sekon dan jangkauan terjauhnya 12,44 meter. Pada percobaan yang kedua ini kita bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan sudut elevasi terhadap jangkauan horizontal terjauh. Baiklah, yang pertama kita atur dulu kecepatan awalnya konstan menjadi 20 meter per sekon. Kemudian sudut elevasinya pertama kita atur menjadi 25 derajat. Langsung saja kita mulai. Pada sudut elevasi 25 derajat kita peroleh waktu yaitu 0,71 sekon dan jangkauan terjauhnya 10,87 meter. Kemudian yang kedua, kita atur sudut elevasi menjadi 30 derajat. Pada sudut elevasi 30 derajat kita peroleh waktu 0,83 sekon dan jangkauan terjauhnya 11,77 meter. Kemudian kita ubah lagi sudut elevasi menjadi 35 derajat. Yaitu diperoleh waktu 0,93 sekon dan jangkauan terjauhnya 12,32 meter. Kemudian yang keempat, kita atur sudut elevasi menjadi 40 derajat. Dan sebelumnya kita hapus dulu dan kita mulai. Pada sudut elevasi 40 derajat kita peroleh waktu 1,03 sekon dan jangkauan terjauhnya 12,54 meter. Kemudian kita atur lagi sudut elevasi menjadi 45 derajat. Diperoleh hasil yaitu waktunya 1,11 sekon dan jangkauan terjauhnya 12,44 meter. Kemudian selanjutnya, untuk menentukan jangkauan horizontal dari waktu maksimum untuk kecepatan awal dari sudut elevasi 45 derajat sampai 90 derajat. Yang pertama kita coba dulu dari sudut elevasi 50 derajat. Pada sudut elevasi 50 derajat kita peroleh waktu 1,2 sekon dan jangkauan terjauhnya 12,02 meter. Kemudian sudut elevasi 60 derajat diperoleh hasil waktunya 1,34 sekon dan jangkauan terjauh. Baiklah, selanjutnya percobaan yang ketiga bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal terjauh.
pertama kita atur dulu kecepatan awal konstan menjadi 20 meter per sekon dan sudut elevasinya konstan 45 derajat. Di sini kita akan memvariasikan diameter dan massa untuk mengetahui waktu yang diperlukan dan jangkauan terjauhnya. Yang pertama kita atur diameter menjadi 0,4 meter dan masanya kita ubah menjadi 2 kg. Langsung saja kita mulai. Pada diameter 0,4 meter dan massa 2 kg, kita mendapatkan waktu yang diperlukan sebanyak 1,21 sekon dan jangkauan terjauhnya 14,41 meter. Kemudian kita variasikan lagi diameternya menjadi 0,5 meter dan massanya menjadi 3 kg. Sebelumnya kita hapus dulu, kemudian baru kita mulai lagi. Diperoleh waktu 1,2 sekon dan jangkauan terjauhnya 14,24 meter. Kemudian yang ketiga kita variasikan lagi diameternya menjadi 0,6 meter dan massanya 4 kg. Ya, ini diperoleh waktu 1,18 sekon dan jangkauan terjauhnya 13,93 meter. Kemudian yang selanjutnya kita variasikan lagi diameternya menjadi 0,5 meter dan massanya 5 kg. Dan diperoleh waktu 1,28 sekon dan jangkauan terjauhnya 16,09 meter. Kemudian yang terakhir kita variasikan diameternya menjadi 0,7 meter dan massanya menjadi 8 kg. Pada diameter 0,7 meter dan massa 8 kg, diperoleh hasil waktunya 1,25 sekon dan jangkauan terjauhnya 15,4 meter. Selanjutnya setelah melakukan langkah percobaan untuk praktikum virtual lab, maka data-data yang kita dapatkan tadi kita pindahkan ke dalam tabel seperti berikut. Setelah melakukan rangkaian percobaan pada praktikum ini, terdapat 3 tugas akhir. Yang pertama, kemukakan pendapat saudara tentang pengaruh perubahan kecepatan awal peluru terhadap jangkauan horizontal dan tinggi maksimum yang dicapai benda. Tuliskan kesimpulan saudara untuk kondisi tersebut. Pengaruh perubahan kecepatan awal pada jangkauan horizontal dan tinggi maksimum peluru berdasarkan data hasil percobaan yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa kecepatan awal benda V0 mempengaruhi jarak terjauh, tinggi maksimum benda yang bergerak parabola. Semakin besar kecepatan awal benda, semakin besar jarak dan tinggi maksimumnya. Kemudian soal yang kedua, pengaruh perubahan sudut elevasi peluru terhadap jangkauan horizontal dan tinggi maksimum yang dicapai benda untuk besar sudut alfa lebih besar daripada 0 derajat dan kurang dari 45 derajat dan alfa lebih besar dari 45 derajat dan kurang dari 90 derajat, yaitu besar sudut alfa lebih besar daripada 0 derajat dan kurang dari 45 derajat, yaitu 25 derajat, 30 derajat, 35 derajat, 40 derajat, 45 derajat. Dan untuk alfa
lebih besar dari 45 derajat dan kurang dari 90 derajat, yaitu 50 derajat, 60 derajat, 70 derajat, 80 derajat, dan 90 derajat. Dapat disimpulkan bahwa kecenderungan nilai titik tertinggi atau H dan waktu maksimum atau T semakin besar saat sudut elevasi berubah, semakin besar pula jangkauan horizontal dan tinggi maksimum suatu benda. Kemudian soal yang ketiga, soal yang terakhir, pengaruh massa benda terhadap jarak terjauh, titik tertinggi, dan waktu jalan benda yang bergerak parabola. Jika percobaan dilakukan menggunakan sudut elevasi 45 derajat dan kecepatan awal V0 20 meter per sekon serta tanpa mengaktifkan fitur air resistance, maka hasil percobaan yang didapatkan dari variasi massa atau M dan diameter atau D terhadap jarak terjauh, titik tertinggi, dan waktu maksimum benda adalah sama. Jadi, dari data hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa massa benda dan diameter benda tidak mempengaruhi jarak terjauh, titik tertinggi, dan waktu maksimum benda yang bergerak parabola. Baiklah, kemudian saya akan mengkomunikasikan praktikum virtual lab dengan materi hukum 2 Newton. Pada praktikum hukum 2 Newton, kita dapat mengetahui apa saja tujuan percobaan, alat dan bahan, teori dasar, prosedur kegiatan, dan pengolahan data. Tujuan pertama pada praktikum ini yang pertama yaitu mengetahui hubungan antara gaya yang diberikan pada benda disimbolkan dengan F dengan percepatan gerak benda yang disimbolkan dengan A. Yang kedua, mengetahui hubungan antara massa benda atau M dengan percepatan gerak benda yang disimbolkan dengan huruf A. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini yang pertama, aplikasi PHS Interactive Simulation dan komputer. Teori dasar dari praktikum ini yaitu hukum kedua Newton seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada kasus benda yang bergerak. Adapun bunyi dari hukum 2 Newton ini yaitu perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau bekerja dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya dan benda. Perubahan dari gerak yang dimaksud adalah percepatan atau perlambatan yang dialami oleh suatu benda akan sebanding dengan gaya yang bekerja. Selain itu, hukum 2 Newton juga dapat didefinisikan melalui sebuah persamaan. Persamaan tersebut adalah F sama dengan M dikali A, di mana F di sini adalah gaya yang bekerja pada suatu benda, satuannya adalah Newton. M adalah konstanta kesebandingan atau massa, satuannya adalah kilogram. Kemudian yang A adalah perubahan gerak atau percepatan yang dialami benda, satuannya meter per sekon kuadrat. Berikut adalah prosedur kegiatan dari hukum 2 Newton. Baiklah, kemudian ini merupakan prosedur kegiatan yang pertama untuk praktikum hukum 2 Newton. Yang pertama, kita membuka aplikasi virtual lab pada e-learning, kemudian memilih yang bagian percepatan. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Langkah awal kita checklist dulu fitur gaya, jumlah gaya, nilai, massa, kecepatan, dan percepatan. Kemudian nonaktifkan fitur gesekan. Dan kita tetapkan dulu jumlah gayanya sebesar 200. Ini massanya 200 kg, kita tetapkan dulu. Kemudian gaya yang diberikan yang pertama kita coba 50 Newton. Pada gaya 50 Newton dan massa 200 kg, kita mendapatkan percepatan yaitu 0,25 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita coba jika diberikan gaya 100 Newton. Maka percepatannya berubah menjadi 0,50 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita coba lagi ubah gayanya menjadi 150 Newton. Yaitu percepatannya berubah menjadi 0,75 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita coba lagi jika diberikan gaya sebesar 200 Newton dan percepatannya berubah menjadi 1 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya terakhir kita coba memberikan gaya sebesar 250 Newton dan percepatannya berubah menjadi 1,25 meter per sekon kuadrat.
Kemudian prosedur kegiatan untuk tabel kedua. Yang pertama kita checklist dulu fitur jumlah gaya, nilai, massa, kecepatan, dan percepatan. Kemudian kita nonaktifkan fitur gesekan. Nah, di sini kita tetapkan dulu gaya yang diberikan sebesar 100 Newton dan massanya 50 kg. Selanjutnya kita akan mengetahui berapa percepatan dari massa 50 kg dan gaya yang diberikan sebesar 100 Newton, yaitu percepatannya menjadi 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita ubah jika jika massanya bertambah menjadi 100 kg. Ini gayanya tetap 100 Newton. Maka percepatannya berubah menjadi 1 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita ubah lagi jika massanya menjadi 150 kg. Maka percepatannya berubah menjadi 0,67 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita ubah jika massa benda menjadi 200 kg. Ini kita pilih dulu massanya menjadi 200 kg dan kita lihat berapa percepatan dari percepatannya berubah menjadi 0,50 meter per sekon kuadrat untuk massa 200 kg dan gaya 100 Newton. Selanjutnya kita tambahkan lagi massanya menjadi 250. Jadi kita tambah lagi 50 dan gayanya 100 Newton tetap. Maka percepatannya menjadi 0,40 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya setelah melakukan langkah percobaan untuk praktikum virtual lab, maka data-data yang kita dapatkan tadi kita pindahkan ke dalam tabel seperti berikut. Selanjutnya, yang pertama, berdasarkan pada tabel 1 dengan massa benda tetap, bagaimana besarnya nilai percepatan gerak benda jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar. Jika massa benda tetap, sedangkan gaya yang dikenakan pada benda semakin besar, maka percepatan yang dialami oleh suatu benda juga semakin besar. Kemudian yang kedua, apakah perbedaan besarnya gaya yang dikenakan pada benda berpengaruh terhadap nilai percepatan gerak benda? Ya, karena gaya berbanding lurus dengan percepatan benda. Maka jika gaya suatu benda semakin besar, maka percepatannya juga semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika gaya yang diberikan semakin kecil, maka percepatannya juga semakin kecil. Kemudian yang ketiga, berdasarkan data pada tabel 1, buatlah grafik hubungan antara besarnya gaya yang dikenakan pada benda dengan percepatan benda. Massa bendanya sama dengan 200 kg. Ini adalah grafiknya. Kemudian soal yang keempat, berdasarkan grafik yang baru saja dibuat, pada benda yang memiliki massa yang sama, bagaimana nilai percepatan gerak benda jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar nilainya? Jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar, maka percepatannya juga akan semakin besar. Kemudian yang kelima, berdasarkan data pada tabel 2, buatlah grafik hubungan antara massa benda dengan percepatan gerak benda. Gaya yang dikenakan pada benda sama dengan 100 Newton. Ini merupakan grafik dari soal yang diminta. Selanjutnya soal yang terakhir, berdasarkan grafik yang baru saja dibuat, pada benda yang dikenai gaya yang besarnya sama, bagaimana nilai percepatan gerak benda jika massa benda semakin besar? Jawabannya, percepatan benda berbanding terbalik dengan massa benda. Jika gaya F tetap sedangkan massa benda semakin besar, maka percepatan benda akan semakin kecil. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai mengkomunikasikan praktikum virtual lab tentang gerak peluru dan hukum 2 Newton. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.